Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan Yesus. Pada hari ini kita jumpa lagi dalam ibadah online Suara Injil. Mari hari ini kita bersuka cita karena kita diberikan lagi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh merayakan hari, memperingati hari kematian Yesus Kristus. Biarlah hari ini kita dengan penuh ucapan syukur mau naikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih yang begitu besar, yang telah menemukan kita, menyelamatkan kita, bahkan memulihkan kita. Biarlah hidup yang Tuhan telah berikan bagi kita, hidup yang telah dibebaskan Tuhan dari dosa. Kita mau naikkan syukur kepada Tuhan, memuji dan meninggikan nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kau yang telah menyelamatkan hidup kami hingga saat ini kami menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari nyanyikan pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan hanya bagi Allah yang mulia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu, Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu, Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir
Tuhan, puji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bersyukur, terima kasih kepadamu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu dalam hidup kami, sehingga oleh kuasa darah-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami, menebus hidup kami, hingga kami menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Bapa di surga untuk segala kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa. Karya-Mu sempurna. Itu sebabnya hari ini kami sangat bersuka cita, bersyukur karena pengorbanan-Mu cukup bagi kami. Kuasa darah Yesus yang telah menebus kami, yang membuat kami layak ada di hadirat-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau melayakkan kami menghampiri takhta kemuliaan-Mu Bapa. Biar segala pujian, penyembahan yang kami berikan kepadamu Tuhan, bagi Allah kami yang mulia, semua yang terbaik kami kembalikan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biarlah benih-benih firman Tuhan akan menjadi rema dalam hidup kami, dan kami semakin menghargai arti pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan kami terus mengerjakan keselamatan yang Kau berikan buat kami, sehingga anugerah-Mu tidak menjadi sia-sia, tapi hidup yang Kau beri buat kami, hidup yang telah diselamatkan, hidup yang telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Jumat Agung. Kasih Tuhan kepada kita sungguh luar biasa. Kasih-Nya sungguh besar. Kalau bukan karena kasih-Nya, maka kita semua terhilang dan binasa. Tapi sungguh karena kasih Tuhan, kita boleh mendapatkan anugerah, keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam peringatan Jumat Agung ini, saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan tentang salib yang adalah kasih dan keadilan Allah. Ayat firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ketiga ayat 23 sampai 26. Tertulis demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada dua buah kisah menarik yang akan saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Kisah yang pertama adalah tentang seorang polisi yang menilang Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 demi keadilan dan penegakan hukum. Kisah ini terjadi di tahun 1960-an. Pada waktu itu di daerah Pekalongan, Jawa Tengah, masih pagi, seorang brigadir polisi bernama Royadin sedang berjaga di pos jaga di persimpangan Soko. Dan pada waktu itu mobil masih sangat jarang. Hanya orang-orang tertentu seperti para pejabat atau orang kaya yang memiliki mobil. Dan kebanyakan yang ada di jalanan pada waktu itu adalah delman dan becak. Pada pagi hari itu ada sebuah mobil sedan hitam keluaran tahun 50-an melaju melawan arus. Dan melihat hal ini, Brigadir Polisi Royadin mengambil tindakan tegas menghentikan kendaraan itu. Ketika kaca mobil dibuka, ternyata pengemudinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Beliau adalah raja atau sultan wilayah Yogyakarta. Walaupun agak sungkan, tapi Brigadir Polisi Royadin memberikan surat tilang kepada Sri Sultan. Akibat tindakannya ini, keesokan harinya Royadin dimarahi oleh pimpinan. Tapi hal yang sebaliknya terjadi dari pihak Sultan. Sri Sultan memberikan rekomendasi kenaikan pangkat kepada Brigadir Polisi Royadin karena Royadin telah bertindak tegas dan adil serta menegakkan hukum. Kisah yang kedua adalah kisah tentang seorang tenaga kerja wanita atau pekerja migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi bernama Ety binti Thoyib Anwar. Pada tanggal 3 Juli 2019, Ety akan dieksekusi karena tuduhan melakukan pembunuhan terhadap majikannya. Tapi 24 jam sebelum eksekusi itu terjadi, uang tebusan sejumlah 4 juta rial atau sekitar 15,2 miliar rupiah berhasil dikumpulkan oleh pihak KBRI, dan uang itu dikirimkan kepada pemerintah Mekah sesuai dengan syarat pembebasan. Ety binti Thoyib Anwar pun dibebaskan dari hukuman mati dengan tebusan uang yang cukup mahal. Dua kisah ini, saudara, sangat menarik untuk kita ketahui karena mempunyai hubungan yang akan membuat kita lebih mengerti akan karya salib Kristus. Ada orang-orang yang bertanya, mengapa harus ada penebusan di atas salib? Mengapa Allah tidak mengampuni dosa manusia begitu saja? Bukankah Allah itu penuh kasih?
dan Ia sangat mengasihi manusia ciptaannya. Kalau Tuhan begitu mengasihi, bukankah Tuhan dapat mengampuni dan tidak perlu datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa manusia? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini, saudara, bagi sebagian orang mungkin lahir dari keingintahuan yang tulus. Tapi sebagian orang lagi mempertanyakan hal ini dengan maksud untuk mengingkari karya salib Kristus. Mereka bermaksud untuk menolak dan tidak mau percaya pada karya penebusan yang dilakukan oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita perlu mengetahui, saudara, bahwa Allah itu Maha Kasih. Tapi di samping Dia Maha Kasih, Allah itu juga Maha Adil. Dengan adanya dua sifat ini saja, maka mengampuni manusia berdosa begitu saja akan membuat Allah melanggar sifat keadilannya dan melanggar hukum yang telah Ia tetapkan sendiri. Allah yang Maha Adil tidak mungkin akan membiarkan dosa, tidak mungkin akan membiarkan kejahatan tanpa adanya hukuman. Tapi di sisi lain, Allah yang Maha Kasih itu ingin menyelamatkan, ingin membebaskan. Dua sifat ini, saudara, berperan penting dalam karya penebusan Allah di dalam Kristus. Bayangkan, saudara, kalau seorang anggota legislatif atau kita ambil misalnya seorang presiden, anaknya melanggar aturan hukum, lalu anaknya itu tidak diadili, tapi dibebaskan. Maka apa yang akan terjadi adalah rakyat pasti akan marah dan menuding presiden sebagai pemimpin yang lemah, tidak konsisten, tidak konsekuen, tidak adil dan pilih kasih. Di satu sisi, sang presiden mengasihi anaknya, tapi di sisi lain, hukum harus ditegakkan. Inilah, saudara, sebabnya Allah datang sebagai manusia. Ia berkorban di atas salib sebagai wujud dari kasih-Nya, dan pengorbanannya itu juga merupakan wujud dari keadilannya. Hukuman harus dijatuhkan kepada manusia akibat dosa demi penegakan keadilan Tuhan. Tapi bersamaan dengan itu, hukuman yang seharusnya kita tanggung ditanggung oleh Tuhan sendiri. Dia rela datang untuk menjadi manusia, menggantikan posisi kita untuk menerima segala kutuk dan penghukuman akibat dosa. Dari surat Roma pasal 3 ayat 23-26 ini, kita belajar setidaknya ada dua hal. Yang pertama adalah pengorbanan Kristus adalah wujud kasih Allah. Kita baca dalam Roma 3 ayat 23-24. Di situ tertulis, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti bahwa saudara dan saya, kita semua menjadi sasaran dari hukuman Allah. Kita semua akan binasa, mengalami penghukuman kekal karena dosa. Tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Ia datang memberikan kepada kita kasih karunia, anugerah yang diberikannya dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kasih karunia berbicara tentang pemberian dari Tuhan yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Tapi meskipun kita tidak layak, tapi Tuhan memberikannya buat kita. Inilah wujud kasih Allah. Kasih-Nya tidak membiarkan saudara dan saya binasa. Kasih-Nya tidak mau membiarkan kita terbelenggu dosa dan hilang dalam kebinasaan yang kekal. Tapi Tuhan mau mengampuni. Tuhan mau memulihkan kita. Dan Tuhan mau memperdamaikan kita dengan diri-Nya. Sehingga kita tidak lagi ada dalam posisi sebagai musuh Allah. Tapi kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup. Saudara dan saya sebenarnya harus dieksekusi. Dan kita harusnya mati, binasa kekal di dalam neraka. Tapi Tuhan karena kasih-Nya menyediakan tebusan buat saudara dan saya. Dan tebusan ini sangat mahal harganya. Jauh lebih mahal
dari tebusan untuk pekerja migran yang dibebaskan dari eksekusi. Harganya adalah darah Yesus Kristus yang suci, kudus, dan yang sangat mahal harganya. Itulah darah pribadi Allah yang mengasihi kita. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari sini adalah bahwa pengorbanan Kristus adalah wujud keadilan Allah. Kita baca dalam Roma pasal 3 ayat 25-26, di situ tertulis, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca kisah-kisah dalam Perjanjian Lama, ada tokoh-tokoh dalam Alkitab, ada pribadi-pribadi yang terhormat, tapi mereka jatuh dalam dosa. Salah satunya adalah Raja Daud. Ia jatuh dalam dosa perselingkuhan, perzinahan dengan Batsyeba. Daud seharusnya mengalami kebinasaan. Dalam hukum Taurat, perzinahan hukumannya adalah rajam, hukuman mati. Dan bukan hanya Daud saja, saudara. Ada banyak tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama yang seharusnya menerima kematian sebagai penghukuman, tapi tidak mengalaminya. Kelihatan Tuhan tidak adil, tapi disinilah keadilan Tuhan dinyatakan. Pengorbanan Kristus merupakan manifestasi dari keadilan Allah. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, ditanggung sendiri oleh Tuhan. Ia menebus segala dosa dan kesalahan serta pelanggaran kita. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya terkutuk, mengalami pengampunan dan pembebasan karena tebusan oleh darah Kristus. Saudara dikasihi Tuhan, kematian Kristus di atas salib bukanlah kematian biasa. Kematiannya adalah suatu pengorbanan untuk keselamatan dan penebusan kita. Kematian Kristus juga bukan terjadi untuk dirinya sendiri saja, tapi dia mati buat seluruh umat manusia, mulai dari Adam sampai manusia yang hidup hari ini, dan seterusnya sebelum kedatangannya kembali. Kematian Kristus di atas salib juga merupakan penggantian, yaitu substitusi. Ia mengalami kematian sebagai penghukuman atas segala dosa kita. Dia mengganti kita, menerima kutuk yang seharusnya kita tanggung. Kematian Kristus itu bertujuan untuk memperdamaikan kita. Kita yang tadinya adalah seteru Allah karena dosa, menjadi sahabat Allah karena pengorbanan Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang bagaimana respon kita terhadap karya penebusan Allah? Apakah kita mau menolak karya kasih karunia-Nya, atau kita menerima dengan cara percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kita dan memberikan kita pengampunan, anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal? Ada banyak orang yang tidak menanggapi karya penebusan Kristus di atas salib, menganggap itu adalah satu hal yang tidak masuk akal, menganggap itu bukanlah suatu peristiwa pendamaian, bukan suatu karya penebusan. Tapi jauh sebelum Kristus disalib, Nabi Yesaya oleh ilham Roh Kudus telah menubuatkan. Di dalam Yesaya 53 ayat 5, di situ dikatakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara dan saya disembuhkan oleh Tuhan dari dosa dan pelanggaran kita. Kita dipulihkan, kita diampuni, kita dikuduskan dan dibaharui, dikembalikan dalam citra Allah yang mulia. Seperti pada permulaan penciptaan, di mana Tuhan
menciptakan Adam dan Hawa seturut dengan rupa dan gambarnya. Saudara dikasih Tuhan, jangan menolak kasih karunia Allah. Terimalah anugerahnya, karena hanya itu satu-satunya cara supaya kita mengalami keselamatan dan kehidupan yang kekal. Mungkin saat ini kita berusaha berbuat baik. Kita tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita menganggap bahwa diri kita mampu berbuat kebaikan dengan usaha kita sendiri untuk mencapai keselamatan. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sudah berdosa, dan upah dosa adalah maut. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, saudara, kecuali mengalami intervensi dari Allah yang menyelamatkan kita. Inilah intervensi ilahi, di mana Tuhan datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya, menjadi tebusan supaya saudara tidak dihukum, tapi kita mengalami pengampunan dan pembebasan. Dan pengorbanan Kristus di atas salib itu memenuhi asas keadilan Allah, sehingga Allah tidak mencoreng integritasnya sendiri ketika Ia mengampuni kita. Saudara dikasih Tuhan, mari percaya kepada Tuhan Yesus. Hiduplah dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan tinggallah terus dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan menghidupkan kita. Kalau ada di antara saudara yang sampai saat ini belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari buka hati saudara dan percayalah kepadanya. Jangan tunda nanti, sebab saudara tidak tahu kapan harinya saudara akan dipanggil Tuhan kembali. Inilah waktunya, saudara. Firman Tuhan berkata, pada hari ini, jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Inilah harinya, saudara. Saudara mendengar kabar anugerah, kabar keselamatan untuk keselamatan dan kehidupan saudara yang kekal. Mari terima Tuhan Yesus dalam hidup saudara, supaya saudara tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia untuk menebus saya dari segala penghukuman akibat dosa. Aku percaya Engkau telah mati disalibkan, turun ke alam maut, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali di akhir zaman. Aku buka hatiku dan percaya kepadamu saat ini. Aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pimpinlah hidupku ya Tuhan, sekarang ini dan seterusnya, dan sampai selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan. Berilah diri saudara dibaptis dan layanilah Tuhan sampai akhir. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan dan memberikan saudara kehidupan yang kekal. Mari saudara yang dikasih Tuhan, untuk meresponi pemberitaan firman Tuhan, kita satukan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengerti bahwa Engkau berkorban karena kasih-Mu, dan Engkau berkorban karena keadilan-Mu. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu Tuhan. Engkau telah mati bagi kami, menebus segala dosa kami, memberikan kami pengampunan, dan menyucikan hidup kami. Engkau mengganti posisi kami, di mana kamilah yang seharusnya dihukum dan menerima kutuk akibat dosa, tapi Engkau menanggung semuanya di dalam diri-Mu. Terima kasih Tuhan untuk karya salib-Mu. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang sungguh sangat berharga. Kami bersyukur untuk anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menghargai pengorbanan-Mu dan hidup dengar-dengaran, taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pada saat ini kembali kita akan mengadakan perjamuan kudus, mengingat akan kematian Kristus di salib. Kita siapkan hati kita, dan mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, layakkanlah kami untuk menerima perjamuan kudus. Ampunilah segala dosa kami, kuduskan kami, sucikan hati, pikiran, dan seluruh keberadaan kami. Layakkan kami Tuhan oleh kuasa darah-Mu.
untuk menerima perjamuan ini. Sucikan dan kuduskan juga roti dan anggur perjamuan untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk tubuh-Mu dan darah-Mu. Tubuh-Mu yang terpecah, darah-Mu yang tercurah untuk pengampunan dosa, untuk memberikan kami suatu perjanjian yang baru, perjanjian kasih karunia. Engkau berikan kami anugerah keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kami yang tidak layak diampuni, kami yang tidak layak diberikan pengudusan, pengampunan, kami dibaharui, disucikan, dan dijadikan ciptaan yang baru. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami mengalami keselamatan dan memperoleh anugerah kehidupan yang kekal di dalam Engkau. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini kami berdoa untuk setiap kami yang sedang dalam pergumulan, masalah persoalan, yang sedang dilanda sakit penyakit, agar Tuhan menjamah oleh kuasa darah-Mu, Engkau menyembuhkan kami. Tuhan memulihkan keadaan kami, memberikan kami kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, kami mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kami dimampukan untuk menang, mengatasi setiap keadaan. Terima kasih, kami bersyukur. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa dan negara di dunia ini. Kami mohon lawatan Tuhan, berikan damai sejahtera, dan curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa memiliki pengenalan yang benar akan Engkau, dan menerima anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Segala rencana-rencana kami mau serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau ya Tuhan, menuntun kami untuk terus masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkat-Mu atas setiap keluarga kami, berkat-Mu atas pekerjaan kami, berkat-Mu atas apa yang kami lakukan. Pertolongan dan penyertaan Tuhan yang sempurna nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah Jumat Agung kita pada saat ini sudah selesai, dan mari kita terus hargai kasih pengorbanan Tuhan dengan cara hidup, dengar-dengaran, dan taat melakukan kehendak-Nya. Sekali lagi selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara semua bersama dengan keluarga. Haleluya.